Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Taib ikhwatal iman, teman-teman sekalian, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas limpahan hidayah, karunia dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita kembali lagi duduk di majelis ilmu. Majelis yang semoga menjadi penyelamat kita kelak pada hari kiamat, majelis yang bisa membuat kita husnul khatimah, dan majelis yang bisa semakin meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab Qawaid Qur'aniyah, yang mana pada sore hari ini kita akan masuk ke Al-Qaidatul Ashiratu, kaidah yang ke-10, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wala yansurannallahu man yansuruh. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Jadi ayat ini atau kaidah ini sebenarnya adalah merupakan potongan ayat ya dari surat Al-Hajj ayat ke-40 sampai ke-41, yang mana ayat 40 sampai 41 dari surat Al-Hajj ini berbicara tentang faktor-faktor yang bisa mendatangkan pertolongan Allah. Ya, sebab-sebab yang bisa menghadirkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yansurannallahu man yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz." Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang-orang yang menolongnya, karena sesungguhnya Allah itu Maha Kuat lagi Maha Mulia. Alladzina immakkannahum fil ardi, yaitu siapa orang-orang yang ditolong oleh Allah, mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekuasaan di atas muka bumi ini. Jadi mereka adalah orang-orang yang menang, orang-orang yang berkuasa terhadap orang-orang lainnya. Kenapa Allah berikan kekuasaan? Kenapa Allah angkat derajatnya? Kenapa Allah muliakan orang itu? Aqamus shalatah. Pertama, karena dia menegakkan salat, mendirikan salat. Berarti salah satu sebab pertolongan Allah, salah satu sebab ya Allah mengangkat derajat kita, memuliakan kita di depan mata manusia adalah dengan menjaga salat. Aqamus shalah. Wa atuz zakah. Kemudian yang kedua adalah mereka menunaikan zakat, membayar zakat. Wa amaru bil ma'rufi. Dan yang ketiga adalah mereka senantiasa memerintahkan kepada yang ma'ruf. Wa nahau 'anil munkari. Dan yang keempat, mereka melarang dari perbuatan-perbuatan munkar. Walillahi 'aqibatul umur. Karena sesungguhnya milik Allah lah kesudahan dari segala urusan. Jadi ayat ini, teman-teman sekalian, itu berbicara tentang ya sebab-sebab yang bisa mendatangkan pertolongan Allah bagi ahli Quran. Ya. Karena sesungguhnya hakikat dari kemenangan, hakikat dari pertolongan itu hanya bisa terwujud dengan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Membela Rasulnya, membela orang-orang yang mengikuti Rasulullah, membela agama Allah, berjihad melawan musuh-musuh Allah. Itulah yang menjadi faktor terbesar
pertolongan Allah turun kepada kita. Jadi bagaimana Islam itu tinggi dan bagaimana musuh-musuh Islam itu rendah, hina. Itulah tugas seorang muslim. Ketika seorang muslim, seorang mukmin berjuang demi agama Allah, maka Allah akan memberikan pertolongannya. Ya. Jadi dalam ayat ini kalau kita renungi teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan penguat dengan dua penguat yang menunjukkan benar-benar Allah akan berikan pertolongan. Yang pertama itu ada sumpah yang tersembunyi dalam ayat ini. Ya. Jadi takdirnya itu wallahi la yansurannallahu man yansur. Demi Allah Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala kasih lam di situ, la yansuranna. Kemudian ada nun taukid, la yansuranna, itu menunjukkan benar-benar akan mendapatkan pertolongan Allah orang-orang yang menolong agamanya. Diberikan penguat lapasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu taukid lafzi namanya kalau teman-teman yang belajar bahasa Arab. Kemudian juga ada taukid maknawinya, yaitu innallaha laqawiyyun aziz. Penutup ayatnya, sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Mulia. Kata laqawiyyun aziz menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu tidak lemah sehingga mampu untuk menolong hamba-hambanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Mulia. Ya, bukan sesuatu yang bisa direndahkan. Orang yang mulia, orang yang memiliki kekuatan, maka mudah baginya untuk menolong hambanya. Cuman pertanyaannya, ya, tadi kan barang siapa yang menolong Allah, maka Allah akan menolongnya. Bagaimana cara kita menolong Allah? Gitu kan ya? Apakah Allah butuh kepada pertolongan manusia? Itu pertanyaannya. Maka jawabannya enggak. Kenapa? Karena Allah Qawiyyun Aziz. Allah itu Maha Kuat, Maha Mulia, Maha tidak butuh kepada makhluknya. Lalu kenapa di sini man yansur, barang siapa yang menolong Allah, maka Allah akan menolongnya. Maksudnya menolong Allah itu bagaimana? Maka jawabannya adalah menolong Allah itu terwujud dengan menolong agamanya, membela agamanya, membela Islam, membela Rasulnya, membela Nabi Muhammad SAW ketika hidup, membela Rasulullah, sunnah-sunnahnya ketika Rasulullah telah wafat. Salah satu contohnya jamaah sekalian, teman-teman sekalian, sekarang itu banyak orang-orang yang berusaha untuk merendahkan Islam. Banyak orang-orang yang berusaha untuk menghinakan Rasulullah SAW. Maka orang-orang yang membela kehormatan Rasulullah, orang-orang yang berjuang demi kemuliaan Islam itu maka pasti mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, jadi di antara, bukan berarti kita harus terjun gitu ya, terjun dengan bersuara dan semacamnya. Banyak faktor, banyak cara membela agama Allah. Cara membela agama Allah itu adalah dengan menjalankan perintahnya. Cara membela Rasulullah itu adalah dengan apa? Menjalankan sunnah-sunnahnya. Ya, menjaga kemuliaan dan kehormatannya. Makanya Allah sebutkan, ya, sebab-sebabnya itu pertama wa aqamus shalah. Salat itu diperintahkan enggak? Diperintahkan enggak? Diperintahkan. Maka orang yang senantiasa menjaga salatnya, berarti dia adalah orang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Karena salat itu adalah silatun bainal ibadi wa rabbihim, yaitu cara menjaga hubungan antara seorang hamba dengan Allah itu adalah salat. Makanya dalam hadis disebutkan aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Tempat yang paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Ketika dia sujud. Ya. Salat itu, teman-teman sekalian, adalah sesuatu yang bisa memberikan kepada kita kekuatan,
baik kekuatan jismi, hissiyah, kekuatan fisik atau kekuatan maknawi, bisa mendatangkan ketenangan hati. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menggambarkan sholat 5 waktu itu seperti perjamuan makan. Ya, perjamuan makan. Ada nggak yang nggak senang diundang makan enak? Ada nggak? Semuanya senang. Ya, misalnya dalam perjamuan itu antum disodorkan beraneka ragam makanan, minuman, ya, sehingga membuat Anda bahagia. Karena orang kalau makan enak itu senang, bahagia. Maka sholat itu diibaratkan oleh Imam Ibnu Qayyim seperti undangan makanan yang Allah sediakan di sholat itu, kenikmatan yang sangat banyak yang membuat hati itu tenang, bahagia. Ya, kalau ada orang yang merasa hatinya itu enggak tenang ketika sholat, ya, berarti ada yang bermasalah dengan obsesinya. Ya, kenapa? Karena al-qalbu tabi'atun lil himmah. Hati itu akan mengikuti obsesi. Orang kalau obsesinya dunia, mengejar dunia, ingin cepat-cepat berhenti sholat. Ya, tapi kalau orang obsesinya ingin berkomunikasi dengan Allah, ingin bermunajat kepada Allah, ingin berkeluh kesah kepada Allah, ya, ingin merasakan ketenangan jiwa, maka dia akan berusaha untuk panjang sholatnya. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arif habis sholat, wahai Bilal, istirahatkan kami dari penatnya dunia dengan sholat. Itu kata Nabi. Ju'ilat qurratu aini fis shalah, kata Nabi. Saya itu dijadikan senang, bahagia, nyaman, hilang stresnya itu adalah dengan menegakkan sholat. Itu baginda Rasulullah. Karena memang sholat itu adalah sesuatu yang bisa mendatangkan ketenangan. Nah, cuman masalahnya tadi kalau ada orang yang tidak merasakan ketenangan dalam sholatnya, berarti hatinya yang bermasalah. Ini, ya. Karena sholat itu bisa mendatangkan kekuatan dan ketenangan, ya, kekuatan fisik. Makanya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau itu kalau habis sholat itu nggak langsung buru-buru kabur gitu ya, meninggalkan tempat sholat. Ya, misalnya selesai sholat subuh, beliau sampai waktu syuruk itu di tempat duduknya, tempat sholatnya, ya, berzikir, bermunajat kepada Allah. Ditanya, kenapa Anda melakukan semacam ini? Karena ini adalah asupan gizi bagi tubuh saya, katanya. Saya kalau nggak zikir selesai sholat itu lemah tubuhnya, nggak semangat menjalankan hari-hari. Ya. Jadi tadi, ya, karena yang namanya kekuatan itu bermula dari apa ya? Istilahnya ketenangan hati, kebahagiaan hati. Orang kalau stres lemah fisiknya, bukan begitu? Tapi kalau bahagia, senang, maka itu juga berpengaruh pada kesehatan fisiknya. Makanya para ulama itu adalah orang-orang yang ikhlas, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka merasakan ketenangan ketika melakukan ibadah, terutama ibadah sholat ini. Ya, ibadah sholat ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai bengkak kakinya sholat. Ya, bahkan Ummul Mukminin Aisyah ditanya bagaimana sholat Nabi, jangan tanya bagaimana panjangnya, katanya. Jangan tanya bagaimana indahnya. Ya, bahkan ada seorang, ya, Ibnu Zubair namanya, ya. Dia dulu itu sholat di depan Ka'bah itu berdiri sampai burung-burung bertengkar di ini, karena saking khusyuknya, ya, saking khusyuknya. Syekh Abdul Razak, ya, dalam kitabnya Ta'zimus Shalah itu menceritakan dia pernah mendapati salah seorang tua sholat di sampingnya, dan tahu nggak, orang tua ini nggak punya kaki satu, ya, tapi berdiri panjang, ya, panjang sekali, ya, dalam sholatnya. Kemudian ditanya, apa yang membuat Anda bisa begitu kuat
berdiri melaksanakan sholat? Jawabnya apa? Kekuatan itu bukan kekuatan fisik, tapi yang membuat saya bisa berdiri paling lama itu adalah karena ada kekuatan iman. Ya, jadi sekarang kan banyak anak muda Pak ya. Kita aja loh, nggak aja jauh-jauh. Sholat tarawih dibacain satu muka aja itu udah kayak gini-gini kakinya, begitu ya. Ini. Karena ditanya orang tua ini ataupun mereka anak-anak muda yang mereka nggak tahan betah berdiri lama dalam sholatnya, itu mereka berdiri karena mengandalkan fisiknya, bukan mengandalkan iman. Bukan mengandalkan imannya. Banyak juga ya diceritakan oleh Syekh Abdul Razak ya, tentang ada orang tua yang buta usianya udah 100 tahun lewat. Itu sampai ngikat tali dari rumahnya ke pintu masjid untuk jadi pegangan setiap waktu sholat datang berusaha ke masjid. Itu orang tua yang udah 100 tahun. Karena nggak ada yang menuntunnya. Di zaman Nabi pun, di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada orang tua yang umurnya 100 tahun lebih itu diutus 2 orang oleh Umar bin Khattab untuk memapahnya supaya bisa sholat di masjid. Karena dia nggak ingin sholat di rumahnya, dia ingin sholat di masjid. Itu orang tua. Kan kalau kita sekarang berpikir kan itu udah renta, udah lemah fisik, udahlah di rumah. Tapi coba apa yang membuat mereka tergerak untuk tetap berusaha melakukan ibadah sholat di masjid? Iman. Ya, walaupun lemah secara fisik, tapi iman mereka kuat sehingga kelemahan fisik itu bukan alasan untuk membuat mereka lemah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika seorang hamba yaitu melakukan sholat ikhlas lillahi ta'ala, maka Allah akan memberikan pertolongannya. Allah akan berikan kekuatan. Allah akan berikan solusi untuk semua masalah yang dia hadapi. Jadi sholat itu sebenarnya salah satu solusi ya. Solusi untuk semua masalah yang kita hadapi. Ini dalam Tarikh Baghdad, Ibnu Asakir itu menceritakan ada seorang yang dia hafal Al-Quran. Kemudian suatu ketika dia ingin safar dan menyewa dalal. Dalal itu artinya penunjuk jalan, ya, guide lah ya, guide ya. Kemudian esok harinya berangkat dia dengan guide ini. Sampai di persimpangan jalan, itu yang sering dilewati orang adalah sebelah kanan. Tapi guide-nya mengatakan, oh jangan lewat situ, lewat kiri aja, saya lebih tahu jalan. Tapi kan orang-orang biasanya lewat sini, enggak lewat kiri. Akhirnya mereka sepakat untuk lewat kiri. Ternyata kiri jalan itu adalah jalan yang sepi. Bahkan banyak tercium aroma amis darah. Ya, ternyata guide ini adalah seorang begal, pembunuh, telah banyak membunuh orang di situ. Akhirnya sepas sampai di tengah-tengah lembah situ yang lewat jalur kiri tadi, dia mengeluarkan senjatanya guide ini dan menodong kepada orang yang hafal Al-Quran ini. Suruh turun. Kemudian orang yang hafal Al-Quran ini mengatakan, udah silakan ambil semua barang saya, harta saya, tapi jangan engkau melukai saya. Jawab begal ini, semua yang kamu miliki dan nyawamu adalah milik saya. Ya, kamu tidak akan selamat katanya. Kalau begitu izinkan saya sholat 2 rakaat. Kata orang yang izinkan saya sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Semua hafalan Al-Quran yang hilang. Enggak namanya diancam, ya, cuma 1 ayat yang diingat. Amman yujibul mudhar fa idza da'ah wa yakshifu su'. Siapa yang menjawab doa orang terdesak dan bisa menyingkap, menghilangkan keburukan-keburukan yang menimpa.
itu diulang-ulang dalam sholatnya. Maka tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengutus ya dari jauh ya seorang berpakaian putih berkuda membawa tombak dan melempar tombaknya sehingga mengenai dada ulu hati orang yang jadi begal ini sampai mati. Kemudian ditanya, siapa Anda? Saya adalah utusan amman yujibul muttarra idza da'ah. Saya adalah utusan orang yang senantiasa mengabulkan doa-doa orang yang terdesak ketika kepadanya. Jadi malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat di dalam peperangan Rasulullah seringkali Allah memberikan pertolongan kepada Nabi dengan mengutus tentara-tentara dari para malaikat. Ya. Jadi jangan remehkan yang namanya sholat ini. Kalau kita benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala menjalankan sholat, ya, dan kita yakin itu sebagai sebuah kewajiban yang harus kita tunaikan, bukan beban, ya, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memudahkan segala urusan kita. Kemudian wa ita'uz zakah, dan faktor yang kedua, cara mendapatkan pertolongan Allah yang kedua atau cara membela agama Allah yang kedua adalah ita'uz zakah, bayar zakat. Kalau sholat itu adalah ibadah badan yang paling utama, maka zakat itu adalah ibadah harta yang paling utama. Ya, ibadah harta yang paling utama. Jadi tunaikan zakat harta kita. Jangan kita menjadi orang-orang kikir, orang-orang pelit. Karena kikir dan pelit itu bisa mengikis iman, bisa menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara faedah zakat itu apa? Hum min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil wahai Muhammad dari harta mereka zakat yang bisa mensucikan mereka. Mensucikan dari apa? Bisa mensucikan mereka dari penyakit pelit kikir dan juga bisa menggugurkan dosa-dosa mereka. Jadi zakat itu bisa menggugurkan dosa, bisa menghilangkan penyakit kikir dan pelit dari kita. Ya. Sebaliknya, Pak, orang yang enggan melakukan zakat mal padahal dia mampu, dia telah wajib untuk menunaikannya, itu diancam. Ya. Dalam hadis disebutkan, alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yu'adduna haqqaha. Orang-orang yang menimbun emas dan perak, maksudnya menimbun harta, kemudian mereka tidak menunaikan haknya, menunaikan zakatnya, maka nanti harta yang dia timbun itu kelak pada hari kiamat sufihat, akan dijadikan lempengan, ya, yang dipanaskan di api neraka, kemudian digunakan untuk menyetrika janbahu wa jabinahu wa zahra, ya, menyetrika keningnya, lambungnya, kemudian punggungnya. Bayangkan, itu dipanaskannya bukan pakai listrik di sini yang berapa watt gitu ya. Di api neraka dipanaskan, kemudian digunakan untuk menyetrika tubuhnya karena tidak mau bayar zakat. Zakat itu bukan sunnah, zakat itu wajib kalau telah terpenuhi nisabnya, ya, wajib. Cuman kadang karena pelit kikir itu yang membuat orang nggak mau menunaikannya. Padahal itu hak Allah yang harus kita tunaikan, ya, yang harus diberikan kepada ahlinya. Karena zakat itu potensinya besar untuk menyelamatkan orang-orang, ya, orang-orang yang membutuhkan, dan juga bisa menghilangkan hasad dengki dari orang-orang yang tidak mampu. Ya, coba kalau dulu waktu saya kuliah itu saya pernah meneliti dari sekian banyak kaum muslimin yang wajib zakat itu cuma 2% yang bayar zakat. 2% yang bayar zakat itu di Baznas, ya. 2%. Coba bayangkan kalau seluruh kaum muslimin taat aturan, patuh sama perintah Allah terkait zakat ini, ya, maka orang-orang miskin itu nggak perlu lagi mereka untuk, ya, minta-minta, ya, kemudian tindakan kriminal karena mencuri, merampok, mencopet itu bisa berkurang. Ya, disebabkan apa? Tadi zakat tersalurkan dengan tepat.
Ya, zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang miskin dikasih zakat itu bisa untuk hidup setahun. Ya, makanya dalam kitab-kitab fikih itu kadar minimal pemberian zakat itu apa? Misalnya dia diberikan zakat yang bisa menopang hidupnya selama 1 tahun, supaya nggak minta-minta dan seterusnya. Itu kalau semuanya tak ada zakat. Tapi sekarang kan karena politik dengki hasad itu menjadi merajalela disebabkan tadi ya kurang perhatiannya kepada perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian yang ketiga itu al-amru bil ma'ruf, ya memerintahkan kepada yang ma'ruf. Nah, ini ciri-ciri umat Islam. Ya, makanya kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf. Kalian adalah sebaik-baik umat kata Allah. Kenapa? Karena kalian senantiasa memerintahkan kepada yang ma'ruf. Memerintahkan kepada yang ma'ruf, dan yang keempat melarang dari yang mungkar. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian melarang dari yang mungkar. Ya. Jadi orang muslim itu adalah orang yang tidak suka melihat saudaranya melakukan dosa, sehingga dia melarang dari yang mungkar. Dia senang temannya itu menjadi orang baik seperti dirinya baik. Dia senang orang lain itu dekat dengan Allah seperti dirinya dekat dengan Allah, menjadi orang yang taat. Itu orang mukmin. Makanya dia memerintahkan kepada yang ma'ruf. Oleh karena itu di antara hak seorang muslim kepada muslim yang lain itu apa? Izastansahaka fan sahhu. Kalau minta nasihat maka nasihati. Itu termasuk amar ma'ruf. Jadi dia enggak ingin melihat saudaranya terjerumus dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari Allah. Dan amar ma'ruf nahi munkar ini kalau ditinggalkan itu bisa membuat kita dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu kenapa Bani Israel dilaknat? Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Orang-orang yang kafir dari kalangan Bani Israel itu dilaknat melalui lisannya Daud dan Isa bin Maryam. Kenapa? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Karena mereka tidak saling mengingkari perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Cuek, bodoh amat urusan dia, bukan urusan saya. Saya sibuk dengan urusan diri sendiri. Akhirnya nggak mau tahu tentang kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan orang lain yang di sekitarnya. Ya, nggak usah jauh-jauh bahas Bani Israil deh. Ya, seberapa perhatian kita kepada sholat anak kita? Nggak usah jauh-jauh. Seberapa perhatian kita kepada sholat anak kita? Kira-kira kalau udah masuk waktu langsung nggak anaknya disuruh sholat? Nggak, sholat. Kalau perlu disuruh sholat benar-benar dipantau nggak, gitu kan? Atau sekedar disuruh sholat nggak? Maksud jauh. Istri kita, ya. Kalau masuk waktu diingatkan nggak sholat? Gitu. Misalnya antum kerja, jangan lupa sholat ya. Udah masuk waktu sholat. Ya, ada bagian dari amar ma'ruf. Kadang kan orang-orang itu lalai kalau nggak diingatkan. Ini penting. Makanya Syekh Abdul Razak dalam kitab Ta'zimus Shalah mengatakan ajaban, saya heran dengan orang-orang zaman sekarang. Dia rajin ke masjid, sholat masjid, tapi orang yang tinggal bersamanya itu ada yang nggak sholat, ya, ada yang mengakhirkan sholatnya, ada yang menunda-nunda sholatnya, dia tidak peduli. Ya, Anda rajin ke masjid baik, tapi abai kepada orang sekitar itu nggak baik, nggak benar. Bukankah kita umat yang dikenal dengan amar ma'ruf nahi munkarnya, gitu kan? Bukankah kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Ya, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. 'Alaiha malaikatun ghilazun syidad, yang dijaga malaikat-malaikat yang kasar dan bengis. La ya'suna Allah ma'amahum, enggak pernah bermaksiat kepada Allah. Allah perintahkan apa mereka taat, malaikat-malaikat ini.
Allah perintahkan lempar orang itu ke neraka, dilempar. Ya, itu penjaga neraka. Kita disuruh untuk menjaga keluarga kita, diri kita dari neraka yang semacam itu. Ya, bagaimana caranya? Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan alimuhum wa'dibuhum. Ajarkan mereka tentang hak-hak Allah kepada mereka, tentang kewajiban mereka kepada Allah, didik mereka dengan pendidikan Islam, pendidikan agama, dan memerintahkan sholat itu bagian dari mendidik, Pak. Jadi yang dididik itu bukan anak doang, istri juga dididik, ya, dididik. Makanya dari umur 7 tahun kan udah diperintahkan anak itu untuk sholat kan, ya, mur auladaka bisolah wa hum sab'u sinin. Kata Nabi, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika usianya pas 7 tahun, tapi 7 tahun bulan Hijriah yang jadi patokan. Nah, itu lebih cepat dibandingkan bulan Masehi, benar nggak? Ya, jadi lebih cepat 7 tahun bulan Hijriah yang jadi patokan. Wadribuhum li ashrin. Kalau udah 10 tahun nggak sholat boleh dipukul. Jadi mendidik dengan memukul itu bukan kekerasan, ya. Ya, yang nggak boleh itu mendidik sampai memukul sampai melukai. Tapi kalau Anda adalah orang tua yang penuh dengan kasih sayang, belas kasih, dicuil dikit doang anak nangis, merasa apa? Ya, dilukai padahal nggak melukai badan. Nah, itu namanya darbun ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak melukai tapi pukulan yang mendidik. Itu boleh kita memukul, tapi pukulan yang mendidik bukan pukulan yang melukai. Dalam hal-hal yang sifatnya urgen, penting. Sholat itu bagian terpenting dari semua syariat. Makanya boleh memukul di situ. Kalau ditinggalkan. Kemudian saya dikatakan sini, famata ma'alim Allah min ayyi ummatin minal umam aw dawlatin minad duwal. Kapanpun seseorang atau umat atau sebuah negeri itu Allah tahu dia akan menegakkan 4 hal ini. Apa itu? Salat, terus zakat, amar ma'ruf, nahi munkar. Jadi ketika 4 hal ini dijalankan, ditegakkan oleh sebuah umat atau sebuah negeri, maka Allah akan memberikan tamkin. Allah akan memberikan tamkin, kemenangan. Ya, jadi kemuliaan, keagungan tidak akan tergoyahkan oleh orang lain. Amaddahallahu bi taufiqih. Allah akan memberikan taufiknya, wa aulihi, pertolongannya, wa in takalabat 'alaiha al-umam, meskipun banyak orang datang untuk menyerangnya, untuk memusuhinya, Allah akan berikan kemenangan kalau dia menjalankan 4 hal tadi. Wa fi siratin nabi wa khulafa'ir rasyidin. Ya, dalam sejarah Nabi, dalam sejarah Khulafaur Rasyidin itu banyak, ya, saksi, ya, sejarah yang menunjukkan pertolongan Allah karena mereka menjalankan 4 hal ini. Nanti kita bahas satu-satu insyaallah. Baik. Misalnya kita akan lihat, ya, bagaimana kemenangan-kemenangan Nabi disebabkan pertolongan Allah. Ya. Pada perang Uhud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika mendengar kabar bahwasanya orang-orang kafir Quraisy dan kabilah-kabilah sekitarnya itu telah berkumpul untuk menyerang ke kota Madinah, maka Nabi bermusyawarah dengan para sahabat. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita keluar, ya, melakukan jihad ofensif, ya, perlawanan langsung, atau kita tetap di Madinah, defensif, melakukan pertahanan diri? Nah, para sahabat mengusulkan udah kita keluar, berperang, berhadapan langsung dengan musuh. Akhirnya mereka keluar, ketemu di Uhud. Di awal-awal setengah pertama kencang peperangan itu kaum muslimin menang. Kaum muslimin menang, ya, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di akhir dari peperangan kaum muslimin kalah. Tahu sebabnya apa?
karena tidak menjalankan perintah Rasul. Kata tadi, salah satu sebab seorang itu bisa mendapatkan pertolongan Allah adalah taat kepada Rasulnya. Kaum muslimin yang ada di Bukit Rumat, gitu. Namanya Bukit Rumat. Di situ para pemanah. Jadi para pemanah itu dari awal sudah diperintahkan oleh Rasulullah, kalian tidak boleh turun dari bukit ini apapun yang kalian lihat, ya. Nah, dilihatlah ternyata kaum muslimin menang dan banyak ghanimah sedang dikumpulkan. Nah, itulah fitnah harta. Gara-gara harta dunia merasa nggak akan terbagi, turun mereka. Pada saat itu panglima perangnya Quraisy, Khalid bin Walid, melihat kesempatan, terbalik, ya, mengambil posisinya dan akhirnya kaum muslimin diserang kalah. Nah, jadi situ pelajarannya. Kalau kita ingin menang, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah kuncinya taat kepada perintah Allah dan Rasul. Jalankan perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian dalam perang Hunain, ya. Setelah Fathul Makkah, jumlah kaum muslimin itu sangat banyak setelah Fathul Makkah. Makanya di dalam Quran disebutkan kan apa? Ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu di Fathul Makkah. Anda melihat orang itu berbondong-bondong masuk ke agama Allah. Setelah Fathul Makkah terjadi perang Hunain. Karena merasa ujub, ya, pasukan kaum muslimin itu merasa ujub, merasa bangga dengan jumlah yang mereka sangat banyak. Sangat banyak. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala membuat mereka kalah. Ya. Jadi kalah. Kenapa? Karena yang namanya ujub, ya, ujub merasa bangga dengan diri itu kan mengkikis tauhid, mengkikis apa? Berserah diri dan bergantung kepada Allah. Akhirnya Allah jadikan mereka kalah. Jadi intinya pertolongan Allah itu kapan? Ketika kita benar-benar ikhlas melakukannya lillahi ta'ala, menggantungkan harapan dan asa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan terlalu percaya di diri gitu. Karena semuanya itu kebaikan, keburukan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam perang Badar Allah ingatkan, ya, bahwasanya sebab terbesar kemenangan itu adalah tunduk patuh pada Allah dan Rasulnya. Tapi menyelisih Allah dan Rasul itu adalah sebab kekalahan. Makanya Allah katakan di dalam wa atiullaha wa rasulah, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Wala tanaza'u, jangan kalian bercerai-berai, ya, menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Fatafshalu wa tazhaba rihukum, maka kalian akan menjadi orang-orang rugi dan kalian akan terpecah belah sehingga kalian mudah untuk taklukkan, dikalahkan oleh musuh. Wasbiru innallaha ma'as sabirin, bersabarlah karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Ya. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nas. Jangan kalian seperti orang-orang yang keluar dari perkampungan mereka berperang dalam keadaan bangga dan riya. Bangga dan riya. Maka bangga dan riya itu kan mengikis tauhid, mengikis kebergantungan kepada Allah, membuat Allah jadikan mereka itu kalah. Orang Quraisy, ya, perhatikan, antum tahu perang Badar itu kan sebabnya apa? Rasulullah ingin mencegat kafilah Abu Sufyan, ya, kafilah Abu Sufyan yang datang dari Syam dengan membawa banyak harta. Nabi ingin mengambil kembali harta kaum muhajirin yang ditinggalkan di mana? Di Mekah. Karena ketika mereka hijrah hartanya ditinggal, gitu kan. Jadi Nabi ingin mengambil kembali melalui kafilahnya Abu Sufyan ini dengan mencegat mereka. Tapi Abu Sufyan ini orang cerdas, pintar. Jadi dia udah nyari tahu dulu, ya, ada kemungkinan dibegal, dihadang enggak gitu. Ya. Ternyata ada, maka dia kirim surat ke Quraisy, ya. Orang-orang Quraisy menyiapkan bala tentara yang sangat banyak. Sangat banyak. Rasulullah ketika tahu, wah, ini orang Quraisy keluar nih, musyawarah lagi sama para sahabat. Apa yang harus kita lakukan? Orang Quraisy keluar nih.
Tadi kan kita niatnya nyegat Abu Sufyan doang. Sekarang orang Quraisy keluar bawa pasukan. Apa yang harus kita lakukan? Maka ada yang mengatakan, wahai Rasulullah, udahlah kita bertahan aja di Madinah. Ada yang mengatakan, wahai Rasulullah, kita keluar berperang, hadapi mereka. Maka Rasulullah SAW memilih pendapat yang kedua, berperang, keluar, ya, di Badar, keluar di Badar, ya, di Badar. Ya, jadi orang-orang Quraisy itu ketika tahu Rasulullah keluar dari Madinah untuk menghadapi mereka mengatakan, jangan takut. Ya, kita ini punya pasukan yang sangat banyak. Sekarang kita tidak akan kembali sampai kita menghabiskan Muhammad dan sahabatnya, katanya. Dia bangga dengan jumlahnya. Makanya Allah katakan mereka keluar baqaran qari'an nas. Ya, sombong, bangga dengan jumlahnya. Allah jadikan orang-orang Quraisy itu apa? Banyak yang meninggal besar-besarnya di perang Badar. Ya, perang Badar. Dan itu juga pelajaran bagi orang-orang kafir yang lainnya. Ya. Tapi yang nggak bisa ngambil pelajaran itu orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ketika melihat kaum muslimin menang di perang Badar, mereka semakin dengki, hasad. Padahal sudah ada perjanjian dengan Rasulullah, nggak boleh mereka memerangi kaum muslimin kalau mau tinggal di kota Madinah. Ada perjanjian damai. Tapi karena dengki, hasadnya mereka buat makar. Ya, makar. Akhirnya itulah cikal bakal nanti perang Khandaq, perang Ahzab itu karena tadi kedengkian, kebencian orang-orang Yahudi melihat kemenangan kaum muslim di perang Badar. Mereka mengirim utusan ke Quraisy untuk provokasi, ayo musuh perang lagi, kumpulkan semua. Jadi bangga, ya, berlepas dari Allah, riya, sombong itu bukan mendatangkan kemenangan, tapi kekalahan. Dan itu yang dialami oleh kaum muslimin di perang Hunain kan? Karena bangga dengan jumlahnya, Allah jadikan mereka kalah. Pertanyaannya, itu kan zaman dulu, kisah-kisah zaman dulu. Ya, sekarang kok kaum muslimin gak menang-menang, ya kan? Kaum muslimin gak menang-menang. Jumlahnya banyak. Bahkan dalam hadis disebutkan, ya, apakah jumlah kami sedikit wahai Rasulullah pada saat itu? Enggak. Bal antum katsir, kata Nabi, jumlah kalian sangat banyak, walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sayl. Kalian itu banyak ibarat buih di lautan, tapi buih itu kita tahu bawa kotoran. Coba antum lihat buih di laut itu. Bawa kotoran. Kalian banyak tapi banyak yang melakukan dosa dan kemaksiatan. Itulah faktor kenapa kita nggak menang-menang di zaman ini. Kita ini udah diincar, Pak, oleh musuh-musuh Islam dari semua arah. Dia udah dikabarkan oleh Nabi dari jauh-jauh hari, yusiku anta tada'a alaikumul umam kama tatada'a al-aqlab ila qas'atiha, kata Nabi. Hampir-hampir kalian itu diperbutkan oleh musuh-musuh kalian seperti makanan diperbutkan di atas nampannya. Berarti dari segala penjuru. Ya udah diincar, mau dirampas kebaikannya. Ya, negara yang paling banyak kaum musliminnya Indonesia. Ya, Indonesia. Tapi banyak diincar kebaikan-kebaikan negara kita oleh orang-orang yang non muslim, negara-negara kafir itu. Ya. Kadang karena kecintaan kepada dunia, pelajaran sebenarnya dari dulu orang-orang Yahudi itu untuk menguasai sebuah negara, merampas kebaikan yang ada dalam negara itu, dijadikan orang-orang itu cinta harta, dikasih pinjaman, nggak mampu bayar, ambil pelabuhannya, ambil bandaranya, ambil tambang emasnya dan semacamnya, dan itu dilakukan sampai sekarang. Ya, jadi kaum muslimin itu kalau udah dijauhkan, ya, dari agamanya, terus dimotivasi untuk menjadi orang yang cinta dunia, nah, maka Allah cabut rasa takut dari musuh-musuhnya. Nah, itu dalam hadis disebutkan, Allah mencabut dari hati kalian, dari hati musuh kalian rasa takut, rasa gentar kepada kalian, sehingga kalian itu dianggap remeh oleh musuh-musuh kalian. Dan itu nyata, Pak. Ya. Herannya sekarang antum kalau ke negara-negara
negara-negara manapun, bahkan negara muslim, itu lihat orang muslim aja itu was-was, takut, ya takut, ya. Tapi giliran orang-orang kafir, orang-orang barat datang, itu silakan. Ayo. Benar nggak? Antum mau kemana aja, ya, berjenggot dikit, wah, waspada. Nah, giliran orang-orang kafir, wow, kayak silakan datang. Menunjukkan kalau apa? Wibawa kita itu telah dicabut karena kecintaan sebagian dari kita kepada dunia. Ya, amar ma'ruf nahi munkar kita hilang. Izzah kita, girah kita kepada Islam telah hilang. Waliyadzubillah. Udah maghrib ya. Mungkin kita cukupkan sampai sini dulu. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.